Oh, ntar gue mau masuk mobilnya Ustadz Mansur nih. Gue Kan mau udah afirmasi juga ntar tutup dulu afirmasi. Lah mobil listrik yang gua sebut namanya itu dapat boleh mancing, Bos. Lu jangan berdebat lah sama gua urusan beginian mah. Lu tiru. Gua mah kasihan kalau ada yang berdebat. Enggak. Kasih tahu. Mupeng gitu muka gue. Saya kan ikut B20. Ikut bisnis 20. Iya, B20 di Bali. di Bali. Ada religi 20, ada bisnis Yang 20. Elon juga datang tuh. Ya. Elon enggak mati Pakai lampu. Nah, gue datang. Waktu mendarat di B20, gue takjub. Buset, mobil listrik semua ini. Dan saya gini loh, kuncinya nanti afirmasi, visualisasi dan imajinasi adalah little bit crazy, Bos. Oke? Itu yang kedua apa masih Do yang little pertama? bit crazy. Itu kan tadi yang pertama afirmasi. 2 visualisasi, 3 imajinasi. Oh, imajinasi. Gue singkat jadi AVI. Afi. Nah, little bit crazy-nya apa? Gue keluar ke pinggir jalan. Keluar hotel, pinggir jalan. Kan mobil nih, mobil listrik. Vong. Gue gini nih. Sang. Begitu vong, set. Gitu. Kayak lo pancing gitu. Iya, kayak mancing. Ini kagak bener. Bos, ilmu begini lu jangan mikir. Kelar, bro. Iya. Lu jangan mikir. Udah, jangan mikir. Susah, gue akademisi, Tat. Mikir gimana? Gini, ada kalanya emang otak belum nyampe. Iya. Gue Iya. belajar. Iya. Lu nih cukup berdiri di pinggir jalan, 7 siang. Setiap ada mobil yang lu pengenin, lu kemudian sholawat. Oh, Insya Allah, Ji, hitam lu. Kepanasan. Percaya apa enggak ya? Percaya apa enggak nih? Ini wallah, ternyata gua bawa mobilnya. Iya, gue udah lihat tuh makanya. Depan Panji, set. Begitu lewat lagi, set. Gua kirim ke rumah, seakan-akan mancing gitu kan. Pulang dari Bali, demi Allah nih. Temen dekat aneh, yang tadi aneh omongin di situ, cuman belum ngomongin bab ini. Dia bilang, Tat, kita beli mobil listrik. Baru kemarin di Bali saya mancing mobil listrik. Mancing bagaimana? Saya ketahuan nggak jelasnya. Ini udah di rumah mobilnya. Saya kirim ke rumah ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naimukar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di cuplikan video opening kita telah melihat dan mendengar Yusuf Mansur bercerita kepada seorang pengamat politik yang juga akademisi, Henry Satrio. Diceritakan oleh Yusuf Mansur bahwa ketika dia berkeinginan punya mobil listrik, maka dia berada di pinggir jalan di mana mobil listrik itu berlalu lalang di Pulau Bali, lalu dia melakukan adegan-adegan seakan-akan memancing. Jadi mobil itu dipancing, lalu didapatkannya. Maka kata Yusuf Mansur, beberapa hari kemudian ketika dia pulang ke Jakarta, mobil itu benar-benar ada. Dia dapatkan dari seorang temannya. Dan persis tipe dari yang dia inginkan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dalam dialog dengan Henry Satrio itu? Henry jelas-jelas tidak bisa mempercaya itu dengan ekspresi tertawa dan mimik yang meragukan cerita dari Yusuf Mansur itu. Tetapi bukan Yusuf Mansur kalau tidak meyakinkan orang. Jangankan seorang Henry Satrio, seorang Dahlan Iskan, wartawan senior yang pernah menjadi Menteri BUMN di Republik ini pun, itu kalau berhadapan dengan Yusuf Mansur, itu terkagum-kagum dan ketawa ketiwi. Apakah terkagum-kagumnya itu karena memang Yusuf Mansur ini jenius,
atau dalam hati kecilnya dia geli mendengar cerita-cerita Yusuf Mansur. Nah, bagi masyarakat awam, cerita-cerita Yusuf Mansur ini adalah mengandung kekarohmahan. Jadi masyarakat awam akan menangkap kesan dan pesan yang diceritakan oleh Yusuf Mansur itu, bahwa Yusuf Mansur adalah seorang wali. Oleh karena itu, apa yang dia ceritakan, apa yang dia kisahkan, maka perlu disimak dan diikuti. Lalu ujung dari cerita ini apa? Ujung dari cerita ini yang karena Yusuf Mansur dianggap orang yang dekat dengan Tuhannya, maka apapun yang diucapkan oleh Yusuf Mansur diikuti. Lalu apapun yang diminta oleh Yusuf Mansur, apapun yang disarankan oleh Yusuf Mansur, itu dilakukan. Inilah yang terjadi selama ini bertahun-tahun ketika dia menggalang dana untuk batu bara, investasi batu bara, menggalang dana untuk membangun Hotel City di Tangerang sana, membangun ini dan itu. Semuanya itu orang-orang yang percaya seakan-akan terhipnotis oleh ucapan Yusuf Mansur itu. Lalu apa saja yang dia punyai diberikan. Faktanya adalah semua investasi, semua bisnis yang dikelola langsung oleh Yusuf Mansur itu endingnya adalah menyengsarakan para investor. Investasinya tidak jelas, investasinya gagal, uang investor tidak bisa ditarik kembali. Itulah yang terjadi selama ini. Jadi modus penipuannya adalah memposisikan dirinya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Tuhannya, dan dengan cara seperti itu orang percaya bahwa dia memang orang dekat yang patut didengar dan patut dipatuhi petuah-petuahnya. Lalu ketika semua investasi itu gagal, Yusuf Mansur pun ngajir. Inilah yang disebut oleh Bung Karno sebagai Islam Sundoloyo, Islam yang tidak mencerahkan tetapi membodohi umat atas nama agama. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.